Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan dakwah seorang nabi dan rasul pastinya tidak akan berjalan mudah. Selalu ada saja rintangannya. Bahkan ujian ini tak hanya berasal dari kaumnya yang jelas-jelas kafir, namun ada beberapa nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang terdekatnya. Di sini kita akan mengisahkan tentang keluarga nabi yang tidak mau ikut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kali ini akan menjadi sangat panjang karena di video ini kita akan mengisahkan tentang dua kisah istri dari dua nabi sekaligus. Yang pertama adalah kisah istri dari Nabi Nuh alaihissalam, dan yang kedua adalah cerita istri dari Nabi Lut alaihissalam. Kedua istri ini dikisahkan tidak mau mengikuti risalah kenabian dari suaminya. Maka azab apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka? Untuk itu di video kali ini kita akan membahas tentang azab istri Nabi yang tidak mau beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Yang pertama kita akan menceritakan tentang kisah istri dari Nabi Nuh alaihissalam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nuh sebagai nabi ketika usianya 40 tahun dan masa dakwahnya selama 950 tahun. Setelah banjir bandang yang membinasakan seluruh makhluk hidup, Nabi Nuh masih hidup selama 60 tahun. Artinya, Nabi Nuh memiliki usia 1050 tahun. Teman-teman, Nabi Nuh diutus untuk suatu kaum yang menyembah berhala atau menyembah patung-patung untuk menggantikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sabarnya Nabi Nuh ini hingga ia mendakwai kaum tersesat ini selama 950 tahun lamanya. Namun selama itu, hanya segelintir orang saja yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, teman-teman istri dari Nabi Nuh pun tidak mau mengakui bahwa suaminya ini adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku seiman, di dalam suatu riwayat disebutkan bahwa istri Nabi Nuh bernama Walihah atau Wakilah. Nah, Walihah ini lebih mendengarkan apa yang diucapkan para pembesar kaumnya daripada apa yang dikatakan suaminya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ia mendakwai, namun tetap saja Walihah tidak mau ikut suaminya untuk bersama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang pantas disembah. Akhirnya ketika itu datang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh supaya Nuh dan kaumnya membuat sebuah kapal di atas sebuah gunung. Tanpa berlama-lama, Nabi Nuh langsung melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia membuat sebuah kapal di atas sebuah gunung. Menurut Ibnu Abbas, kapal ini memiliki 3 dek, panjangnya 300 zira, lebarnya 500 zira, dan tingginya 30 zira. Tentunya jika dipikir secara logika, ini merupakan suatu kegilaan. Kalau dipikir secara nalar manusia, pastilah orang-orang tidak akan mau membantu Nuh membuat kapal ketika itu. Karena ini sungguh permintaan yang aneh. Dan wajar saja ketika itu hanya segelintir orang saja yang mau ikut membuat kapal ini. Tapi teman-teman, ini tidak bisa dilogikakan dengan akal manusia. Tentunya ini harus diterima dengan iman. Membuat kapal di tepi laut saja sudah sulit. Ini mau buat kapal di atas gunung. Pastilah akan butuh waktu yang sangat lama. Bahkan diriwayatkan dan dijelaskan bahwa pengerjaan kapal Nabi Nuh menghabiskan waktu selama 2 tahun. Bahkan ketika proses pembangunan kapal ini, para pembesar kaum ini mengatakan bahwa Nuh telah gila. Setelah kapal ini selesai dibangun, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kaumnya yang beriman masuk ke dalam kapal tersebut disertai dengan hewan-hewan yang berpasangan. Tiba-tiba siang hari itu langit menjadi gelap tanpa sedikit pun cahaya matahari yang dapat menembus tebalnya awan hitam. Siang itu dirasa seperti malam hari yang gelap gulita tanpa cahaya. Tak lama kemudian, hujan turun dengan lebatnya. Air hujan ini turun begitu rapat, tidak seperti biasanya. Nabi Nuh sempat memastikan rombongannya agar benar-benar masuk ke dalam kapal.
Di dalam kapal ia memeriksa anggota keluarganya dan hanya menemukan ketiga anaknya, Sam, Ham, dan Yafet. Nuh tidak melihat putra sulungnya yaitu Kan'an beserta istrinya berada di dalam kapal ini. Sekali lagi Nabi Nuh mencoba mengajak istrinya dan putranya. Ia keluar dari kapal dan mencari-cari keberadaan istrinya. Ketika Nuh telah bertemu dengan istrinya, Nabi Nuh alaihissalam sempat mengajaknya untuk ikut dalam kapalnya. Tetapi istrinya tetap menolak. Padahal sudah ada tanda-tanda bahwa akan terjadi banjir besar. Pilihan istrinya sudah bulat. Ia lebih memilih mengikuti para pembesar kaumnya yang sangat ia hormati. Melebihi hormatnya terhadap sang suami, Nabi Nuh pun menjadi sedih karena penolakan ini. Dengan berat hati, Nabi Nuh melangkah meninggalkan istrinya sambil berjalan, tidak menengok ke belakang. Ia tahu bahwa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera datang pada istrinya yang durhaka ini. Teman-temanku seiman, kemudian Nabi Nuh mencoba mencari keberadaan putra sulungnya yaitu Kan'an. Ketika itu hujan sudah mulai terlihat lebih lebat dari sebelumnya. Awan pun sudah semakin gelap. Bahkan banjir sudah semakin tinggi. Perkampungan kaum ini pun sudah tenggelam oleh banjir yang luar biasa. Singkat cerita, Nabi Nuh melihat putranya dari kejauhan. Ia melihat putranya ini sedang mencoba lari ke atas sebuah gunung. Kan'an berpikir azab ini tidak akan menenggelamkannya jika ia lari ke puncak gunung. Nabi Nuh pun menjadi tambah sedih bahwasanya putranya tak percaya bahwa banjir ini akan menenggelamkan gunung itu juga. Lalu Nabi Nuh pun kembali ke kapal tanpa bisa membawa istri dan putranya itu. Tidak butuh waktu lama, banjir ketika itu mulai menenggelamkan semua yang ditemuinya. Bahkan gunung yang dinaiki Kan'an pun mulai perlahan tenggelam. Akhirnya anak dan istrinya yang durhaka ini mati ditelan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah istri yang durhaka kedua datang dari Nabi Lut alaihissalam. Dalam riwayat, istrinya ini bernama Wa'ilah. Sama seperti kisahnya Nabi Nuh alaihissalam tadi, Nabi Lut setiap hari selalu bersusah payah untuk mendakwai istrinya supaya ia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut diutus kepada kaum Sodom. Kaum Sodom adalah kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perilaku seks yang menyimpang. Di kaum Sodom, untuk pertama kalinya peristiwa homoseksual terjadi di atas bumi ini, di mana laki-laki menyukai laki-laki dan wanita menyukai wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Lut meluruskan orang-orang kaum Sodom ini supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Teman-temanku seiman, bertahun-tahun didakwai tapi mereka tak mau juga merubah kebiasaan ini. Bahkan sedihnya lagi, istri Nabi Lut merupakan bagian dari kaum yang menyimpang ini. Ia durhaka kepada suaminya dan tak mau mendengar kebaikan dari suaminya. Istrinya lebih memilih ikut bersama kaum yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari didakwai, mereka tak mau juga menghilangkan kebiasaan buruk itu. Akhirnya Nabi Lut pun menyerahkan permasalahan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku seiman, pada suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikatnya untuk merubah wujudnya menjadi seorang laki-laki yang sangat tampan. Malaikat yang menjelma menjadi manusia ini tiba di negeri Sodom dan langsung menuju rumah Nabi Lut alaihissalam. Begitu sampai di sana, Nabi Lut melihat kegantengan tamunya dan menjadi khawatir. Ia berkata pada istrinya, "Wahai istriku, di rumah kita ada seorang tamu laki-laki yang sangat tampan. Tolong jangan ceritakan ini kepada siapapun." Nabi Lut khawatir bahwa jika orang-orang di kota Sodom mengetahui tentang tamunya ini, mereka akan datang ramai-ramai untuk melihatnya. Namun istri Nabi Lut tidak menjaga amanah suaminya. Malah ia pergi keluar rumah dan mendatangi sekelompok laki-laki. Ia berkata, "Sekarang di rumahku ada seorang tamu laki-laki yang sangat tampan dan mempesona. Jika kalian memberikan uang, aku akan mempersilahkan kalian untuk memuaskan nafsu kalian padanya." Mendengar kabar ada seorang tamu yang tampan dan mempesona, sekelompok laki-laki penasaran. Mereka semua berbondong-bondong menuju rumah Nabi Lut alaihissalam. Sesampainya di rumah Nabi Lut, mereka menemukan pintu tertutup dan terkunci dari dalam.
Mereka mengetuk pintu dengan keras sambil berteriak agar pintu segera dibuka. Bahkan mereka mengancam akan mendobrak pintu jika tidak segera dibuka. Nabi Lut mengetahui bahwa orang-orang itu sedang mencari tamunya. Jadi, ia menyembunyikan tamunya di dalam kamar istrinya. Nabi Lut merasa kecewa kepada istrinya karena tidak menjaga amanah untuk merahasiakan tamunya. Sementara itu, di luar rumah, orang-orang semakin tak sabar dan terus mengetuk pintu sambil berteriak. Mereka semakin ganas dan ingin mendobrak pintu. Nabi Lut bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di satu sisi, ia ingin melindungi tamunya dari kejahatan kaumnya, namun di sisi lain, ia ingin berdakwah kepada kaumnya. Ketika Nabi Lut terlihat bingung, tamunya yang sebenarnya adalah malaikat Jibril berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak akan bisa mengganggu engkau. Buka pintu itu dan tinggalkan aku bersama mereka." Setelah mendengar perkataan tamunya, Nabi Lut menyadari bahwa tamunya adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya menjadi tenang. Nabi Lut membuka pintu dan dengan ganasnya orang-orang itu langsung masuk ke dalam rumah. Tapi pada saat itu, malaikat Jibril yang menyamar menjadi manusia ini mengembangkan kedua sayapnya dan memukul orang-orang itu. Akibatnya pukulan dari sayap malaikat Jibril, semua orang menjadi buta secara instan. Mereka berteriak kesakitan dan berhamburan meninggalkan rumah Nabi Lut, menubruk-nubruk tembok karena tidak bisa melihat. Malaikat Jibril memberitahu Nabi Lut bahwa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang pada waktu subuh. Jibril memerintahkan Nabi Lut untuk pergi malam ini dengan membawa keluarga dan kaumnya yang beriman. Pada malam itu Nabi Lut dan kaum yang beriman segera pergi meninggalkan kota Sodom. Namun istrinya tidak mau ikut karena tidak percaya pada dakwah suaminya. Ketika waktu subuh tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menurunkan azab kepada kota Sodom, sebagaimana terdapat dalam surat Hud ayat ke-82. Azab tersebut menjadikan kota Sodom hancur dari atas ke bawah, dan mereka dilanda hujan batu dari tanah yang terbakar, sehingga tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membinasakan mereka. Demikianlah kisah tentang istri-istri Nabi yang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan keliru yang datang dari saya sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.